Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen atau kuliah praktikum kimia analisis, dan saya banggakan kepada teman-teman sekalian. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 1 SSTW akan membuka presentasi penentuan kadar kafein dan kloramfenikol pada obat. Sebelumnya, perkenalkan dulu anggota dari kelompok 1. Yang pertama adalah Is Jawaratu Nafisa, Putri Dwiandini, Putri Anggreni Yusyanta, Rizkayati, Diko Jayanto, dan Julianti. Selanjutnya, prinsip kerja. Pengujian kafein dengan metode titrasi asam basa yang digunakan pada penentuan asam atau basa lemah seperti garam-garam amina. Prinsipnya yaitu dengan melarutkan kafein dalam pelarut asam asetat glasial yang mudah dititrasi dengan asam perklorat. Yang kedua, pengujian kloramfenikol dengan metode titrasi nitrimetri yang berdasarkan pada pembentukan garam diazonium dan gus amin aromatis bebas yang direaksikan dengan asam nitrit. Yang selanjutnya adalah metodologi. Untuk metodologi yang pertama adalah prosedur penentuan kadar kafein dalam obat. Dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Untuk langkah yang pertama adalah standarisasi larutan HClO4 0,1 normal, yaitu dengan cara menimbang sebanyak 50 mg kalium biflatal anhidrat, kemudian dimasukkan ke dalam air lembayar 100 ml dan ditambahkan sebanyak 5 ml asam asetat glasial. Kemudian, ditambahkan 2 tetes indikator kristal violet dan dititrasi dengan larutan standar HClO4 0,1N hingga terjadi perubahan warna yang semula ungu menjadi biru kehijauan, dan lakukan titrasi secara duplo. Untuk langkah yang selanjutnya adalah penentuan kafein dengan titrasi bebas air, dengan cara yaitu menimbang sebanyak 100 mg contoh obat yang telah dihaluskan, kemudian dimasukkan ke dalam air lembayar. Sampel dilarutkan menggunakan 5 ml asam asetat anhidrat dan dipanaskan hingga larut. Setelah larut kemudian didinginkan, setelah dingin ditambahkan 10 ml benzen dan ditambahkan 2 tetes indikator kristal violet, lalu dititrasi dengan asam perklorat 0,1N hingga terjadi perubahan warna. Catat volume asam perklorat yang dibutuhkan dan hitung kadar kafein. Jangan lupa pengujian dilakukan secara duplo. Untuk prosedur yang kedua adalah penentuan kloramfenikol. Penentuan kloramfenikol dapat dilakukan dengan cara yang pertama adalah standarisasi larutan NaNO2 dengan cara menimbang sebanyak 173 mg asam sulfanilat dengan seksama, kemudian dimasukkan ke dalam air lembayar dan dilarutkan dengan air suling sebanyak 25 ml. Kemudian larutan HCl4 normal sebanyak 5 ml ditambahkan ke dalam air lembayar yang sudah berisikan sampel yang telah dilarutkan tadi. Kemudian didinginkan hingga suhu 15 derajat Celcius. Kemudian ditambahkan KBr sebanyak 19 mg jika diperlukan dan dititrasi dengan larutan NaNO2 0,1N yang akan dibakukan kembali sampai perubahan warna terjadi dari larutan ungu menjadi biru kehijauan. Jangan lupa titrasi dilakukan secara duplo dan kadar NaNO2 dihitung. Untuk prosedur penentuan kloramfenikol yang kedua adalah pengujian obat kloramfenikol dengan cara sebanyak 100 mg kloramfenikol ditimbang secara seksama dan dipindahkan ke dalam air lembayar 250 ml. Kemudian ditambahkan sedikit demi sedikit 5 ml larutan HCl pekat dan 1 gram serbuk zinc. Kemudian ditambahkan lagi dengan larutan HCl 2 ml. Larutan didinginkan hingga suhu 15 derajat Celcius dan kalium bromida ditambahkan sebanyak 3 gram. Setelah itu, titrasi dilakukan dengan perlahan-lahan sambil diaduk dengan larutan NaNO2 0,1 normal dan titrasi dapat dianggap selesai bila 3 menit setelah penambahan titran yang terakhir kali pada larutan masih menimbulkan warna biru pada tetes kanji iodida. Selanjutnya ada data pengamatan
Untuk normalitas larutan standar HClO4 dengan replikasi 1, massa kalium bilfaat anhidratnya 51 mg dan volume titrasinya 2,59 mili. Yang kedua 53 mg dan 2,57 mili. Rata-ratanya 52 mg dan 2,58 mili. Penentuan kadar kafeinnya untuk replikasi 1, masanya 100 mg dan volume titrasinya 1,19 mili. Yang kedua 99,9 mg dan 1,15 mili. Rata-ratanya 99,9 mg dan 1,17 mili. Kemudian ada data pengamatan untuk penentuan kloramfenikol untuk standarisasi larutan standar NaNO2. Replikasi 1, massa asam sulfanilat 172,99 mg dan volumenya 9,81 mili. Yang kedua 172,98 mg dan 9,83 mili. Rata-ratanya 172,98 mg dan 9,82 mili. Sedangkan untuk penentuan kadar kloramfenikol untuk replikasi 1, massa sampelnya 100,1 mg dan volumenya 2,05 mili. Yang kedua 100,3 mg dan 2,09 mili. Rata-ratanya 100,2 mg dan 2,07 mili. Yang selanjutnya yaitu analisis data. Reaksi yang terjadi adalah sebagai berikut. Standarisasi larutan HClO4. Standarisasi larutan HClO4 menggunakan rumus grek HClO4 sama dengan mol KHC8H4O4 dikali 1 grek per mol. Grek HClO4 sama dengan massa KHC8H4O4 dibagi mR KHC8H4O4 dikali 1 grek per mol. Diketahui massa KHC8H4O4 yaitu 52 mg dibagi mR KHC8H4O4 yaitu 204,2 mg per mg dikali 1 grek per mol. Didapat grek HClO4 yaitu 0,0987 mg per mililiter. Selanjutnya yaitu menentukan NaClO4 dengan rumus MKHC8H4O4 dibagi BeKHC8H4O4 kali volume. Diketahui massa KHC8H4O4 yaitu 52 mg dibagi BeKHC8H4O4 yaitu 204,22 mg per mg dikali volume yaitu 2,58 ml. Didapat NaClO4 yaitu 0,0987 N. Penentuan kadar kafein. Grek kafein sama dengan grek asam perklorat. Pada pengulangan 1, untuk menentukan massa kafein dengan rumus M kafein per BE kafein sama dengan volume HClO4 dikali NaClO4. M kafein sama dengan volume HClO4 dikali NaClO4 dikali BeHClO4. Diketahui volume HClO4 yaitu 1,19 ml dikali NaClO4 yaitu 0,0987 mg per mililiter dikali BeHClO4 yaitu 194,19 gram per mol. Didapat massa kafein yaitu 22,8082 mg. Yang selanjutnya yaitu menentukan kadar kafein dengan rumus massa kafein dibagi massa contoh dikali 100. Diketahui massa kafein yaitu 22,8082 mg dibagi massa contoh yaitu 100 mg dikali 100. Didapat kadar kafein sebesar 22,79%. Pada pengulangan 2 didapat massa kafein yaitu 22,0415 mg dan didapat pula kadar kafein pada pengulangan 2 sebesar 22,06%. Yang selanjutnya yaitu penentuan presisi. Penentuan presisi menggunakan rumus persen RPD sama dengan nilai mutlak hasil pengukuran dikurangi duplikat pengukuran dibagi hasil pengukuran ditambah duplikat pengukuran dibagi 2 dikali 100%. Diketahui hasil pengukurannya yaitu 22,79 dikurangi duplikat pengukurannya yaitu 22,06 dibagi hasil pengukuran 22,79 ditambah duplikat pengukuran yaitu 22,06 dibagi 2 dikali 100%. Sehingga didapat persen RPD-nya yaitu 3,26%.
Selanjutnya yaitu standarisasi larutan HClO4 oleh asam sulfanilat, di mana grek HClO4 setara dengan grek H2N C6H4SO3H. Kemudian kita menghitung normalitas NaNO2 dengan rumus M asam sulfanilat dibagi dengan Be asam sulfanilat dikali dengan volume NaNO2, dan diperoleh hasil yaitu normalitas NaNO2 sebesar 0,1017 mg per liter. Selanjutnya yaitu penentuan kadar kloramfenikol pada pengulangan 1. Di sini kita menghitung massa kloramfenikol menggunakan rumus volume NaNO2 dikali dengan normalitas NaNO2 dikali Be NaNO2, dan diperoleh hasil massa kloramfenikol sebesar 0,1698 gram. Kemudian kita menghitung kadar kloramfenikol dengan menggunakan rumus volume NaNO2 dikali dengan normalitas NaNO2 dikali dengan Be kloramfenikol dibagi M contoh dikali 100%, dan didapatkan hasil kadar kloramfenikol pada pengulangan 1 yaitu sebesar 67,30%. Dan pada pengulangan 2 didapatkan hasil M kloramfenikol sebesar 0,1702 gram dan kadar kloramfenikol sebesar 68,48%. Kemudian kita menghitung persen RPD-nya. Di sini kita menggunakan rumus hasil pengukuran dikurangi duplikat pengukuran dibagi dengan hasil pengukuran plus duplikat pengukuran dibagi 2 dikali 100%, dan didapatkan hasil persen RPD sebesar 1,74%. Untuk kesimpulan pada praktikum kali ini, berdasarkan praktikum penentuan kadar kafein dan kloramfenikol pada obat diperoleh kadar kafein sebesar 22,79% pada pengulangan pertama dan 22,06% pada pengulangan kedua. Sedangkan hasil kadar kloramfenikol pada pengujian pertama sebesar 67,30% dan 68,48% pada pengujian kedua. Dengan perolehan persen RPD sebesar 3,26% pada penentuan kafein dan 1,74% pada penentuan kloramfenikol, di mana semakin kecil nilai persen RPD maka semakin bagus dan hasil pengujian dapat diterima. Demikian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.